tengah kondisi perekonomian yang cukup menantang atau bisa dikatakan tidak baik-baik saja, bagaimana sih kinerja keuangan dari BATR hingga kuartal pertama tahun ini, Pak? Untuk kuartal pertama ini, alhamdulillah kita masih bisa membukukan kenaikan walaupun tidak seperti yang kami targetkan. Dibanding kuartal pertama 2024, dari sisi pendapatan kami masih bisa membukukan pendapatan naik 3%. Tapi dari sisi laba bersih, alhamdulillah bisa naik 12,5%. Target sebelumnya berapa, Pak? Target sebelumnya naiknya 50%. Oh, oke. Dari laba ya. Tantangannya apa, Pak, sehingga belum bisa mencapai target? Karena di kuartal pertama ini masih banyak dipengaruhi oleh kondisi geopolitik dan ekonomi global, sehingga banyak industri itu masih wait and see. Namun di kuartal kedua 2025 ini kami sudah dari sisi sales ya, bukan pendapatan yang dibukukan oleh accounting, tapi dari sisi penjualan sudah terindikasi naik 50% lebih untuk kuartal 2. Oke, itu langkah-langkah yang dilakukan apa supaya bisa mencapai 50%? Yang pertama, kami di tahun 2024 itu sudah menyiapkan fondasi bisnis yang cukup kuat. Jadi dari segi produksi, peralatan laboratorium maupun SDM sudah kami siapkan untuk nanti mengantisipasi kalau kondisi ekonomi ini sudah mulai membaik, kita sudah siap start dengan baik. Gitu. Terutama dari hasil IPO kemarin sudah kita gunakan sebaik-baiknya untuk memperkuat fondasi bisnis. Gitu. Nah, di tengah tantangan yang cukup berat gitu bisa dikatakan bagi industri dan juga perekonomian, apa saja strategi-strategi yang dilakukan BATR untuk bisa tetap menjaga margin atau profitabilitasnya, Pak? Saat ini kami memperkuat penetrasi market ke industri-industri yang terkait dengan arah kebijakan pemerintah tersebut. Selain juga melakukan beberapa efisiensi, bukan beberapa ya, banyak sekali efisiensi. Apa saja, Pak? Mungkin boleh digambarkan. Mungkin dari produksi, kemudian dari segi operasional yang kita bisa hemat, itu akan kita efisiensikan. Kemudian kita juga menambah tim marketing, juga kantor pemasaran juga kita perluas supaya nanti kita bisa memperkuat tim marketing yang lebih siap lagi untuk menghadapi kondisi saat ini maupun nanti ketika ekonomi sudah semakin membaik. Seperti itu. Kalau terkait dengan fluktuasi harga bahan baku, bagaimana BATR juga mensiasati hal ini, Pak? Kami sudah melakukan kontrak pembelian jangka panjang. Jadi kontrak harga yang sudah disepakati selama 6 bulan lebih. Jadi supaya nanti kalau ada naik turun bahan baku dengan adanya kondisi ekonomi ini sudah terantisipasi. Selain itu dari sisi dolar kita sudah melakukan averaging down sehingga kita dapat harga rata-ratanya. Supaya kita tujuannya supaya mendapatkan harga yang stabil. Gitu. Untuk bahan bakunya sendiri, Pak, berapa persen sih yang impor dan kebanyakan dari negara mana saja? Saat ini 50% lebih ya yang impor. Kebanyakan dari China, kemudian dari Korea, ada yang dari Eropa juga. Ada rencana untuk melakukan diversifikasi dari asal bahan bakunya, Pak? Saat ini kami kan sudah kerjasama dengan ITS dan perguruan tinggi lainnya, ada ITB juga. Mereka yang akan mengembangkan itu. Oke. Jadi mereka sudah siap katanya mau mengembangkan nanti bahan baku. Di Indonesia ini kan sebenarnya punya potensi banyak. Seperti bauksit itu cukup banyak. Namun saat ini bauksit yang ada di Indonesia itu belum bisa dipakai. Mungkin nanti dari tim peneliti TS apa itu mereka akan melakukan penelitian supaya produk-produk yang di Indonesia ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin gitu. Oke. Tadi ini industri refraktori didominasi oleh impor bahkan hingga 70%. Nah, tapi di satu sisi di tengah tantangan ini
Apakah Anda melihat ada peluang ekspor dari BATR juga, Pak? Untuk peluang ekspor sepertinya juga ada. Namun kita harus realistis bahwa kita harus berhadapan dengan China yang lebih raksasa. Jadi kita harus pintar-pintar mengambil segmen market nanti. Dan Rencananya, alhamdulillah Pak, kita sudah bisa masuk ke Filipina, ke Vietnam. Itu yang akan kami kembangkan nanti. oke, untuk Filipina, Vietnam, ini sektor-sektornya yang disasar mana saja? Kebanyakan petrokimia, oil and gas, kemudian ada industri besi dan baja juga. Oke, mungkin selain Ada juga industri gelas kalau nggak salah yang oke, kemarin itu. jadi cukup beragam ya selain petrokimia Iya. tadi. Nah, selain Filipina, Vietnam, mungkin dalam beberapa tahun ke depan nih Pak, targetnya mungkin akan menyasar Timur Tengah. negara Timur Tengah. Timur Tengah Oke. itu potensi marketnya masih bagus. Namun saat ini kita masih akan fokus di Indonesia dulu. Untuk bisa memenuhi Iya, kebutuhan di domestik. luar negeri tetap, tapi menjadi target kedua. Dan pendekatan perusahaan terkait dengan ESG. Ini apa saja Pak yang saat ini dan atau mungkin yang akan dilakukan? Kami sudah berkomitmen untuk menerapkan ESG di bisnis BATR. Jadi sekarang ini manajemen sedang mendorong untuk implementasi ESG di setiap kegiatan bisnis BATR. Tentu kita dengan adanya implementasi ESG ini, kita berharap bisa berkontribusi terhadap lingkungan, terhadap sosial masyarakat sekitar, maupun memperbaiki tata kelola perusahaan yang lebih profesional lagi. Lalu kemudian dalam hal inovasi, apalagi nih Pak yang akan dilakukan oleh BATR untuk terus bisa menjaga kualitas dan juga tentunya daya saing dengan produk-produk dari luar negeri? Saat ini kami sudah melakukan, kita tidak pernah berhenti untuk berinovasi. Jadi kita terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas produk maupun diversifikasi produk-produk baru yang mengikuti kebutuhan industri. Bahkan saat ini kami sudah bekerja sama dengan ITS dan Semen Indonesia, juga difasilitasi oleh LPDP untuk mengadakan penelitian dan pengembangan refractory brick yang nantinya akan dipakai di industri semen di Indonesia. Tapi juga nantinya bukan hanya di industri semen saja, tapi juga di industri lain seperti smelter, industri kapur, dan lain-lainnya.